terang benderang. Ini sempurna sekali. Nah, ada ritual yang biasa dilakukan dari pendahulu-pendahulu kita, atau senior-senior kita, konco-konco kita, abah-abah kita semua. Tradisi sembahyang altar kue bulan ini biasanya diawali dengan sembahyang. Secara khusus kita berterima kasih kepada tuan rumah Bapak Chandra dan Meli yang menyediakan tempat, dan seingat saya ini kali kedua beliau menyediakan tempat. Ketiga. Kali pertama di Mapanyuki, ya Tarto? Oh iya, kedua. Yang ketiga. Yang berarti 4 kali loh kita lakukan ini ya. Berarti ritual seperti ini sudah 4 kali kita lakukan. Tadi saya berhitung. Ya, 3 kali. Jadi pertama kali kita lakukan di atap rumahnya Bapak Chandra di Jalan Mapanyuki. Kemudian kedua kita lakukan di depan di bundaran itu. Ketiga kali baru ke CPI, ya, Pantai Pasir Putih, dan ini yang keempat. Dan tentunya kita patut bersyukuri semua apa yang kita sudah nikmati hingga malam hari ini. Perlu dijelaskan sedikit bahwa malam ini adalah malam perayaan kue bulan. Kita mulai acara ritual ini membakar lilin, pertanda acara sembahyang kita sudah mulai. Masih kena semangatku sayang. Saya pendengar saja. Ini tradisi baskom air dan kembang tujuh rupa, mungkin bisa dijelaskan? Bapak-bapak, ibu, ada anak-anakku sekalian yang saya cintai. Saya katakan anak-anak karena saya sudah tua, semua seumur dengan anak saya. Jadi saya anggap sebagai anak saya. Semoga kita semua dapat bersatu kembali lagi dari tahun ke tahun dari sini dengan sangat akrab. Dan terutama saya ucap terima kasih kepada Pak Chandra dan Ibu Nelly yang sudah sediakan tempat selalu untuk kami, dan juga Pak Arwan sebagai ketua selalu masih sibuk dan Ibu Pinter mengurus acara ini. Ibu Doni juga terima kasih karena mau susah payah untuk semua. Sih kenapa harus di bulan 8 ini yang kita harus rayakan dengan makam dia. Kenapa? Katanya dari segala
bulan, dari bulan ke bulan 8 itu bulan yang paling terang. Kalau kita lihat tanpa cacat, tidak ada juben-jubennya, katanya tidak ada juben-jubennya. Sempurna sekali. Itu juga barangkali kepercayaan dari nenek-nenek kita dulu, tapi buktinya nenek kita dulu hanya dengan air kembang, terus airnya nanti dibikin bedak dingin. Yang kita selalu pakai. Kalau sekarang kan ada body, ada apa? Kalau terang bulan sekali, katanya sinarnya bulan masuk ke dalam. Jadi kalau sudah itu bisa dikasih anak gadis yang kita suruh dia cuci muka. Kalau memang ada banyak, jangan dibuang. Itu kita ambil sedikit, kalau taruh di bedak dingin. Beras, jadi beras kita taruh memang dengan dia punya rempah-rempah. Jadi besok kita tunggu air ini yang basah, jadi semuanya bagus. Jadi saya rasa itu saja yang saya tahu dari omong-omong saya, karena saya sendiri yang lihat, saya sendiri yang disuruh, saya tidak pernah dengar dari orang lain, jadi makanya saya bisa cerita itu karena saya selalu karena dulu kan ada kamar mandi, sekarang tidak ada lagi shower. Nah, sekarang aci kopi berapa macam yang bunga apa? Biasanya 7 macam, ada bunga kebo, bunga eja, bunga eja kebo, tenemo, bunga botan juga dulu ada, tapi sekarang kita susah membeli itu. Bunga botan ada bunga botan, tapi semua putih. Dulu kita bunga santan, tapi iya, cepat diambil itu makanya ditarik, tapi kok tenemo kamar-kamar lah. Bunga botan susah begitu dapat. Bunga eja, bunga kanaga, bunga apa itu ada 7 macam banyak. Yang semua ada arti. Ingat lagi itu 20 macam, sekarang tidak ada. Semua saya tahu teologi itu bisa, tapi cara dia tahu orang harus tahu. Dia punya ini kembangnya bukan sembarangan kembang ya, asal kembang sembarangan enggak, tertentu kembangnya 7 macam ini. Nah, ada bunga sebetulnya pakai jadi ini ritualnya bukan bilang apa, kepercayaan dulu kita. Jadi begitulah, tidak ada bermalam ini malam kalau mau cuci muka siapa yang cuci muka? Tidak ada. Kan kita sudah dandan, jadi besok dimasukkan di kondisi mandi sama-sama. Gitu. Menurut tradisi kita ya, menurut kepercayaan kita. Oke? Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Popi dan Ibu Doni. Jadi bagi ibu-ibu yang masih mau merasa lebih muda lagi, langsung ikut juga boleh, tapi waktu saja juga boleh. Ya, saya kira itu barangkali. Mari kita mulai makan malam ini dengan penuh kebahagiaan, sukacita. Ini bangia acara asing ada bulan. Biasanya acara asing ada bulan ini di puncak daripada sebuah peristiwa bulan purnama. Ini karena bulan purnama Islam itu bulan utuh, terang, sempurna, dan hanya sekali dalam setahun sempurna sekali. Benar kecil ini sinampen di bulannya. Biasanya ada mahkotanya, ada ringnya. Jadi bulan purnama ada ringnya. Nah, ngapa nih karena asing ada bulan? Tahu dulu biasa kumpul-kumpul si bija pemanatan. Kumpul mi para mi papakadokan untuk disembahkan kepada rembulan. Rembulan adalah sebuah keindahan. Rembulan adalah sebuah aksesoris bumi, planet yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Ini banyak boleh di sini. Lengkap dia, sangka kina-kana atau mangkasa raka. Niak bunga, niak buah. Dan tradisi ini sejak kita membentuk sebuah organisasi namanya Persaudaraan Peternakan Tionghoa Makassar, repaki apare acara kaman ini supaya
pelestarian itu kembali kita hangatkan. Nyeto nganjo katoang bone jene dan bunga. Tujuan nanjo supaya anak-anak gadis kita ini lebih cantik, lebih, walaupun itu mungkin mitos, tetapi banyak orang tua bilang bahwa ya lebih awet, lebih segar karena mandi air rembulan. Air rembulan itu dengan bunga, dan setelah kita membasuh muka, kadang-kadang lebihnya bisa dipakai untuk mandi pagi. Biasanya pembuat bedak dingin Riolo ni puragi jalan sumba niat mak pare barak dingin. Naloy minjo barak dingin na rialo dalam pak dingin na balukan. Tentu dengan wangi-wangi daripada itu bunga bisa dirasakan kelembutan daripada bedak yang diramu sedemikian rupa sebagai bedak. Torolo tena pangiseng bara Revlon, torolo tena pangiseng Oriflame, torolo tena pangiseng apa nih karena kosmetik. Cukup bedak dingin, gencu mungkin ada tapi tena pana samar. Torolo karena itu adalah barang impor Semirolo pada waktu peperangan. Namanya tuh barang-barang terbilang luxury, orang-orang lokal nasawal kena Bali. Ini kita lakukan 4 kali. Kali pertama di rumah daripada pemilik villa ini, kemudian yang kedua kali kita di bagian daripada rumahnya di pantai sini, ketiga kita di CPI Center Point of Indonesia di Pasir Putih, yang keempat kita lakukan ini. Tradisi ini kita berharap kita abadikan dan kita simpankan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari, bahwa oma aku, wakku, opa aku biasanya melakukan acara seperti ini berapa puluh tahun lampau, dan P2TN melestarikannya. Kita bisa berharap bahwa penerus kita ini tetap mempertahankan budaya asing anak bulang. Kamu jerong, marahnya pucaritan. Harapan ke depan itu ya bagaimana supaya setiap tahun langsung selalu diadakan. Nah, dari sisi ini semua pertemanan kita, sahabat kita itu selalu bisa kumpul. Karena hidup ini kan semua sementara. Dimana pada saat ada kesempatan, kenapa kita tidak menggunakan seperti itu? Ya, harapan saya coba berusaha selalu, khususnya anak-anak saya, untuk mengikut sertakan supaya dia tahu bahwa leluhur kita ini setiap tahunnya mengadakan acara-acara begini. Nah, karena ini luar biasa maknanya, Kalau kita kembali berpikir masalah leluhur, kita harus akuin sendiri. Walaupun kita ini salah satu hanya turunan, ya. Sampai bangsa China itu sangat menghargai namanya leluhur, sangat menghargai di mana-mana. Kalau ini namanya perayaan kue bulan di China itu libur sampai 2 minggu, itu. Sampai saya suatu saat saya ketemu sama orang China, dia bilang kenapa kita berhasil semua sukses Pak Chandra? Karena kita satu-satunya bangsa yang mengenal leluhur kita, yang kita sampai saat ini menghargai dari turun temurun. Ya, makna pia itu berkaitan dengan bulan. Nah, kita harus belajar bahwa China saja benderanya itu bulan ya.
Jadi mereka melakukan itu bahwa itu bulan itu satu semacam bulan saja tapi bisa menyinari seluruh dunia. Dia ibarat seperti dengan matahari. Itu. Jadi ya maknanya di dalam dunia khususnya dunia bisnis. Dunia bisnis itu dia itu maunya selalu dikatakan terang bulan. Ya saya memang hidup begitu karena saya apa yang saya nikmati rasanya teman-teman saya juga harus nikmati. Itu kebahagiaan saya. Sehingga saya sendiri itu kadang-kadang menyediakan satu tempat yang saya sudah tahu kapasitas teman-teman saya cukup banyak. Sehingga saya menyediakan satu tempat yang luas supaya mereka tuh merasa nyaman. Mereka merasa bahagia. Ya kebahagiaan kita ini kalau sendiri saja rasanya nggak cukup. Tapi membahagiakan untuk orang banyak dan bahagia bersama itu yang paling yang kami kagumi. Panggapano setelah P2TM lahir, kemudian kita berhimpun bersaudara dalam kerukunan ini dan melestarikan kama tradisi kama ini atau depan. Ya, sangat senang karena kan tradisi yang sudah lama kita maksudnya kita anukan bangkitkan kembali. Ya. Biasanya kau waktu orang tuamu bikin acara seperti ini kumpul keluarga juga? Iya. Bagaimana suasana itu? Senang? Ya senang pasti. Karena kan gimana kita memang sering kumpul keluarga dan selalu adakan alam ini. Waktu saya punya papa masih hidup. Artinya dengan acara ini dibudayakan kembali, dilahirkan kembali, dilestarikan kembali. Anda sangat setuju ya? Iya, betul. Apa harapannya untuk generasi muda? Kita harapkan supaya generasi muda bisa jangan lupakan tradisi yang sudah lama. Oke, terima kasih. Iya. Ada kue pia. Ini pia kolektif ini. Setiap orang yang hadir di sini kita minta dan kita wajibkan membawa kue satu. Dengan demikian ini bertanda bahwa kumpulan persaudaraan ini bisa diartikan dalam satu tempat, satu piring di mana kita semua bersaudara di sini dan ada kue kura di sini. Ini kue panjang umur juga antara lain. Karena kita tahu bahwa kura seperti ini hewan yang hidupnya panjang usianya. Dan ini ada kue mangkok, ada buah biasa bisa ibu-ibu. Nah, karena Mangkasar kepada wadawa. Pada wadawa itu pintar membuat kue, rajin membuat makanan. Kita bisa cicipi masing-masing. Kemudian setelah itu kita bisa bawa pulang untuk oleh-oleh di rumah. Dan ini bagian daripada kebahagiaan kita untuk kita menyertakan kebahagiaan itu sampai ke rumah. Baskop ini berisi air dan kumpulan bunga. Konon kabarnya bunga ini 7 jenis. Ada bunga kenanga, bunga mawar, bunga melati, dan ini adalah pertanda digabungkannya semua apa yang Tuhan ciptakan, keindahan, wangi, di bawah sinar rembulan. Dan setelah ini acara sembahyang pulang, kita bisa membasuh muka, dan kalau ada kelebihan kita bisa pakai mandi. Pun ada kelebihan bisa dibuatkan jadi bahan pelengkap untuk bedak dingin. Jadi minyak wangi lah, minyak wangi orang dulu seperti ini kira-kira. Ya, oke. Setelah melihat ritual sembahyang makan pia atau kue bulan, apa pendapat? Ya, menurut saya paling tepatnya kebersamaannya untuk malam ini, dan juga kebetulan bulannya lagi bulat sekali, jadi
momentum untuk kita berkumpul bersama dan sambil makan kue pia dan lihat bulannya yang indah. Itu menurut saya, dan kebetulan kita juga lagi ada ritual di sini, jadi semoga kita bisa berdoa dan berharap di tahun 2020 dan kedepannya akan semakin baik lagi. Terima kasih. Dan Hadi, Kalau saya berharap Aisyah kita pada malam hari ini adalah peringatan untuk Hari Raya Bulan dalam rangka makan pia. Jadi itu kita harap budaya ini tetap terlestarikan, bisa berjalan terus, tetap ada turun-temurun ke anak-anak cucu kita nantinya, dan tetaplah kita menjaga jangan sampai hilang di kemudian harinya. Karena ini kan adalah dari leluhur kita, dari nenek-nenek moyang kita, dan itu yang kita harus jaga sampai saat ini dan seterusnya. Impian juga agar kita semuanya, komunitas kita, Peranakan Tionghoa Makassar, PDTM, itu tambah banyak anggota dari anak-anak mudanya. Terus kita punya bisa kekerabatannya lebih bagus, lebih meningkat. Terus kemudian kita juga pun bisa mendapatkan jodoh nanti di sini mungkin, ataupun nanti anak-anak cucu kita nanti yang tidak pernah mengenal budaya-budaya kita di sini itu bisa mengenal lagi. Dan apapun yang mereka sudah budaya-budaya ini yang sudah mulai hilang sama mereka karena teknologi modern yang semakin maju, sehingga dengan adanya seperti ini kita bisa dapat memperlihatkan kepada masyarakat muda untuk budaya Tionghoa, apalagi warga-warga keturunan, untuk tetap kembali untuk melestarikan budaya-budaya kita dalam rangka yang makan pia seperti ini. Allah